Ya pemirsa, Anda kembali, apa kabar Indonesia Siang? Puluhan murid pemirsa di Subang, Jawa Barat ini terancam tidak dapat bersekolah. Pasalnya selain SMA Negeri 1, tidak ada SMA negeri lain yang jaraknya berdekatan dengan desa mereka. Puluhan murid beserta orang tua melakukan aksi unjuk rasa ke SMA Negeri 1 Kalijati, Subang. Mereka membawa poster-poster berisi keluhan serta tuntutan akibat anaknya tidak diterima oleh SMA Negeri 1 satunya di Kecamatan Kalijati, Subang. Orang tua murid kini kebingungan karena anak-anak mereka terancam tidak dapat melanjutkan sekolah. Pasalnya lokasi sekolah lainnya sangat jauh dari desa mereka. Desa Banggala Mulya, tempat para murid tinggal, berjarak sekitar 2 km dari sekolah. Terkait hal tersebut, pihak sekolah menyatakan hanya bisa mengajukan penambahan ruang kelas kepada distrik provinsi untuk menerima murid yang tidak lolos tersebut. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita hari ini dengan narasumber kita, ada Pak Joko dan juga Pak Aib. Mas Aib, Pak Joko, kan Pak Joko ini sudah mendalami berkaitan dengan 45 siswa, nama siswa tersebut. Apa kemudian temuan-temuan dari Pak Joko? Jadi saya menemukan alamat asli dari peserta didik atau calon peserta didik di SMA Negeri 1 yang masuk yang ada di PPDB itu tidak sesuai dengan alamat aslinya. Kemudian saya melihat ada temuan-temuan ini adalah di Bogor Tengah dari 45 orang ya baru sementara ini. Mungkin bisa nambah lagi dari 161 ini. 4 orang itu dari Bogor Tengah. Kemudian di mana SMA 1 itu ada di Bogor Tengah. Kemudian 13 orang ada di Kabupaten Bogor yang sangat jauh sekali dari SMA Negeri 1. Kemudian dari Bogor Timur ada 8 orang siswa ya. Kemudian dari Bogor Selatan ada 6. Kemudian Bogor Barat ada 7 dan Bogor Utara ada 7. Dan itu otomatis tidak masuk zonasi gitu. Jadi mungkin mereka diindikasikan menumpang kakak atau menumpang kakak di wilayah sekitar gitu. Kan kalau dibilang di belakang SMA Negeri 1 itu banyak rumah yang 50 meter, kemudian kemarin Pak Bima sudah sempat cek, tapi Pak Bima konsentrasinya di SMP. Di SMA dia tidak konsentrasi gitu. Ini kalau misalnya kita melihat contohnya ada di SMA Negeri 1 gitu. Jadi temuannya seperti itu, Mbak. Itu temuan tadi dari 45 banyak sekali kejanggalan yang ditemukan. Saya mau ke Mas Aib. Mas Aib sempat ditawarin juga nggak sih soal adanya calo kakak untuk kemudian mempermudah lah untuk zonasi sistem pendidikan PPDB? Kalau untuk saya sih belum ada yang nawarin ya, karena posisi untuk calo-calo tersebut saya paling nggak suka. Karena kenapa? Dari sekolah aja udah diajarkan dengan korupsi. Bagaimana nanti buat masa depannya? Ketika posisi dari sekolah udah melakukan korupsi dengan calo, maka anak tersebut tidak akan berkah ilmunya. Gitu. Nah posisi ini saya alhamdulillah emang adik saya adalah kakak dan KTP atau bukan KTP dalam arti satu rumah di keluarga saya. Bukan orang lain, dan posisinya yang lucunya adalah kakaknya bisa masuk di 2021 di SMA 5, kenapa adiknya tidak masuk? Ya. Tapi bagaimana tanggapan dari pihak-pihak terkait? Apakah tampak juga lepas tangan? Kalau tadi Pak Joko bilang ada beberapa instansi yang tampaknya lepas tangan, bagaimana nih Pak Aib? Kalau untuk Dinas Pendidikan sampai saat ini sih belum ada informasi apapun ke saya. Kalau dari SMA ya hanya bisa menjelaskan seperti yang tadi saya bilangin, posisinya dia hanya bisa memperbaiki tapi di tanggal 3 sampai 6 pada saat waktu pendaftaran. Setelah itu tidak bisa. Saya datang tanggal 10 Senin pada jam 4 sore. Oke. Tidak bisa diperbaiki sampai akhirnya terlempar. Ya. Gitu. Oke. Kalau Pak Joko, kita tadi membahas sebelum jeda begitu ya. Ini kisruh PPDB kan sudah terjadi hampir 3 tahun. Tidakkah melihat hal ini? Ataupun begini pertanyaannya, melihat kasus ini seperti apa? Apakah harusnya sistem zonasi PPDB ini dihapus atau seperti apa? Melihat beberapa tahun kebelakang begitu ya. Kalau saya gini, zonasi itu bagus karena kita akan memeratakan SDM, memeratakan yang namanya tidak ada sekolah favorit. Ya, itu bagus sekali. Hanya dalam hal ini ada kelemahan-kelemahan. Ya. Kelemahannya itu dengan terbitnya Perpres yang nomor 40 tahun 2019 ini menyebabkan ada celah.
Itu harus diperbaiki atau misalnya ada turunannya terkait masalah pengaturan zonasinya. Karena kan dalam hal ini hanya dengan cukup kakak di pindahan, kemudian nempel di satu penduduk, kemudian tanpa validasi nih. Saya temukan di lapangan, kecamatan bilang saya nggak diikut sertakan dalam validasi yang namanya kakak. Kita nggak tahu ketika kakak itu dipakai orang yang tidak benar gitu ya, entah itu namanya orang teroris, kita nggak tahu. Sampai saya tanya Pak Lurah, Pak Lurah kenal nggak sama si ibu saya? Saya nggak kenal. Oke. Ya, kenapa nggak kenal? Karena dia ngurusin 12.000 orang, Pak Lurah. Sekarang Pak Lurah tahu nggak yang ada di nomor ini? Saya nggak tahu. Itu bukan tugas fungsi saya. Lah kalau buat kakak Buat apa gitu kalau misalnya sama begini? kelurahan. Ya kan? Kok bisa Jadi kelurahan? pemerintah Kota Bogor tidak bisa lepas tanggung jawab. Harus ke Jawa Barat. Sedangkan yang namanya kakak, katuk, aminduk itu tugasnya adalah masing-masing pemerintah. Jadi dalam hal ini wajib diberikan yang namanya atensi khusus untuk semua wali kota, bupati terkait masalah bagaimana ini zonasi ini bisa jalan. Gitu. Supaya bisa jalan supaya apa? Supaya yang namanya pemerataan pendidikan tidak ada yang namanya sekolah Tapi favorit. kan kalau kita lihat kenyataannya begitu, mungkin hanya dapat menampung sekolah negeri itu 30 sampai 40% saja ya. Artinya melihat itu kan tetap harus ada proses seleksi. Mas Aib melihatnya seperti apa ini beberapa tahun lalu dengan proses seleksi lewat PPDB sistem zonasi? Zonasi sih baik, tapi yang jadi masalahnya adalah posisi dari kedinasan bagaimana menerima data-data adminduk tidak langsung serta-merta dirubah. Kalau emang bahasanya ini anak berpindah dengan kakak ke orang lain, kan ada perbedaan. Akte pun kelihatan, orang tuanya siapa, kok kenapa bisa di ACC? Harusnya jangan di ACC sama di Dukcapil ataupun dari pemerintah daerah. Yang pastinya dari sistem zonasi ini harus diperbaiki satu titik koordinat yang pertama harus ditempatkan di mana oleh sekolah. Jangan sampai anak-anak murid yang mendaftarkan ke SMA tersebut dia memakai Google Map dengan tarikan dari rumah sampai ke ini ada gambarnya tembok. juga nih. Betul. Sudah dibawa Ya. berkasnya. Mungkin Mas Aib bisa menunjukkan gimana sih sebenarnya titik koordinat yang seharusnya. Ya, ini kan dari rumah saya sampai posisi depan gerbang. Ini posisinya depan gerbang ini 412. Kalau sampai titik yang ada tulisan nama SMA 5-nya itu bisa 438. Oke. Nah, ketika di sistem zonasi Boleh arahin lagi sedikit Boleh. kamera? posisinya berubah menjadi 467. Nah, ini 467 ini kok bisa berubah, bisa berbeda. Gitu. Dari konsep ini aja zonasi ini ada kekurangan yang harusnya zonasi itu bisa memperbaiki sistem-sistem yang lama dalam arti dulu NEM dan lain-lain. Zonasi ini baik, tapi kesalahannya adalah sistemnya masih kurang baik. Tolong diperbaiki dari pemerintah daerah aja ini, pemerintah Tapi kalau provinsi. kita melihat juga adanya kecurangan-kecurangan ini tentunya karena ada keinginan begitu ya. Pasti. Nah, berarti masih ada dong sekolah-sekolah favorit, masih belum terdistribusi dengan baikkah kualitas dari sekolah-sekolah tersebut? Maka ada salah satu sekolah yang kemudian menjadi favorit bagi masyarakat. Tadi seperti Pak Joko bilang, ada yang dari kabupaten, padahal itu hanya di Bogor Tengah begitu ya. Itu bagaimana melihatnya? Kalau posisi hal itu malah Apa karena sekolah favorit juga? Makanya misalnya Mas Aib ini mau memasukkan adik ke sekolah. kalau SMA 5 ini bukan favorit. Di Kota Tangerang itu SMA 1 dan SMA 2 favoritnya. Oke. Ketika SMA 5 ini bukan favorit karena dekat dengan rumah saya, maka adik saya ditaruhlah situ karena mengikuti zonasi. Kalau mungkin pakai favorit, saya lebih sukanya di SMA 1 atau 2 karena itu lebih bahasanya punya lebih lah anak tersebut. Tapi gitu. karena Mas Aib mengikuti zonasi, maka di SMA 5. Ya, Nah, 5. kalau Pak Joko gimana? Kalau saya begini ya, nih saya bisa tunjukkan di sini ya. Ya. Jadi di sini mungkin sistem location ini kayaknya salah gitu. Di sini 232 ya. Tetapi Ini data apa Pak? Mungkin bisa ini dijelaskan. data punya anak saya. Oke. 232. Tetapi di sini di sini 200 Hati-hati, Pak, ada. ya. Oke. 212. Tapi kalau dilihat dari yang tadi saya ukur, barusan pagi saya ukur lagi sebelum ke sini, itu adalah di 198. Otomatis kalau 198, dia masuknya itu adalah di peringkat di 121. Nah, di 121 ini ada juga
ternyata ya bisa diperiksa nih 121 ini apakah ini menggunakan alamat saya. Ya kan? Bisa Jalan jadi begitu. di sini Jalan Polisi 1 nomor 14D. Oke. Dia juga sama menggunakan Jalan Polisi 1 nomor 14D. Nah, ini kan berarti ada 2 kakak. Kalau ada 2 kakak ini ada apa dengan Disduk Capil Kota Bogor? Oke. Gitu. Padahal itu rumah saya. ditempati oleh Bapak dari tahun berapa, Pak? 1986. Oke, sudah lama berarti artinya Ya. harusnya hanya ada 1 kakak saja Betul. ya? Betul. Lantas dengan temuan-temuan yang begini banyak begitu Pak, dengan ada nama-nama lengkap, dengan jika pemirsa mungkin bisa melihat ada daftar namanya, kemudian alamat lengkap murid-murid yang tadi 45 siswa yang kemudian tinggalnya tidak di satu zonasi begitu ya, itu apa yang akan Bapak lakukan? Adakah gugatan yang akan dilayangkan? Jadi begini, anak saya di SMP 1 itu satu lokasi dengan SMA 1. Berarti kan otomatis waktu dia waktu masuk SMP itu pakai zonasi juga, masuk. Nah, gugatan-gugatan ini saya harapannya ini adalah oknum orang tua yang melakukan tindakan-tindakan curang. Itu salah satunya adalah mendidik anak-anaknya untuk tidak beretika, untuk mendapatkan sesuatu, yaitu jujur. Lebih baik tarik semuanya. Ya, dibanding nanti diperiksa sama pihak kepolisian. Saya Artinya akan ada apresiasi. gugatan? Saya akan lapor sama polisi. Oke. Ya, alhamdulillah nih Kapolres Kota Bogor itu cepat tanggap. Oke. Ya, karena dengan adanya laporan dia akan panggil yang namanya orang-orang tua tersebut. Sudah Ya. masuk ke laporannya? Infonya sih ada 6 laporan yang sudah. 6 Hari laporan ini sudah? mudah-mudahan saya akan langsung lapor ke pihak kepolisian. Kalau Memberikan Mas bukti-bukti Aib, ini. Kalau Mas Aib seperti apa kelanjutannya? Apakah kemudian akan menggugat juga begitu melaporkan dengan adanya ini? Dengan tadi Mas Aib juga sudah viral begitu di media sosial yang melihat adakah kemudian orang tua yang sempat menghubungi Mas Aib untuk mengajak bergabung, ayo kita laporkan ketidakjujuran ini gitu. Bagaimana? Kalau untuk saya sih belum ada komunikasi dari orang tua murid yang lainnya. Tapi yang pasti saya sudah melaporkan ke Ombudsman. Dalam arti melihat data-data administrasi. Kalau emang salah, Ombudsman bisa mengetahui, dalam arti bisa menjelaskan ini kesalahannya ini. Nah, tinggal nanti saya menunggu hasil dari Ombudsman gitu. Nah, setelah dari situ baru saya pengen meminta seluruh data dari SMA 5 anak didik yang masuk, karena kenapa? Ada dugaan juga itu posisi SMP negeri di kabupaten sama yang sekolah swasta lain di kabupaten kok bisa masuk di kota. Kan sangat jauh ketika bicara dia pada saat kemarin sekolah. Makanya kenapa saya melaporkan Ombudsman, biar Ombudsman coba untuk cross check lebih lanjut administrasi ke PPDB. Baik. Mas Aib akan melaporkan ke Ombudsman Sudah. dan kemudian sudah dilaporkan, dilaporkan. Pak Joko juga sudah berkoordinasi Akan, dengan ya? pihak Saya kepolisian sudah ya. lapor juga ke KCD tapi belum ada respon. Oke, baik, Ya. terima kasih. Harapannya semoga kasus ini segera selesai ya Pak. Tidak ya. ada lagi kisru-kisru Tidak ada lagi mengenai kisru. penerimaan siswa didik Dan baru. segera ada Karena evaluasi ini ya berkaitan betul dengan sekali sistem zonasi ini. Menyangkut masa depan kita juga ya. Ini anak muda diajarkan dengan cara-cara yang kurang baik. Jika itu memang benar terjadi, Jadi, ini diharapkan memang segera bagaimana caranya agar semua orang bisa jujur masuk Betul. dengan mungkin ada kerjasama juga antara pihak sekolah swasta dan juga pihak sekolah negeri untuk menampung siswa-siswa yang kemudian tidak lolos begitu ya.